Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Pod Koas, ngobrol asik bareng Koas. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya Indah Arin Paros sebagai MC Pod Koas kali ini, dan teman saya Novanisa Raffi sebagai pemateri untuk podcast kali ini. Oke, kali ini podcastnya materinya apa nih Kak? Ini kita mau ngomongin pentingnya pemberian ASI eksklusif ya Kak ya. Oke, kalau kita ngomongin AC eksklusif, sepertinya rumornya nih ya Kak, tahun-tahun ini tuh sepertinya ada penurunan ya Kak mengenai pemberian AC eksklusif. Iya, menurut data dari BPS, jadi pada tahun 2021 jumlahnya itu pemberian ASI eksklusif dari ibu ke anak itu di Indonesia jumlahnya itu 69,71%. Tetapi tahun 2022, tahun kemarin berarti ya, itu mengalami penurunan jadi 67,96%. Itu kan walaupun menurut angka gak seberapa, tapi di realnya itu kan banyak ya Kak ya. Sekali. Oke Kak, sebelum kita ngomongin tentang AC eksklusif terlalu jauh, kita sebaiknya mengetahui dulu apa itu AC eksklusif. Oke, apa itu Kak AC eksklusif? ASI eksklusif itu adalah kondisi di mana ibu memberikan air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan atau 6 bulan pertama kehidupannya tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain untuk anaknya. Tapi ada beberapa catatan dari WHO. Kalau misalnya anak itu diberikan obat tetes atau obat sirup yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen dan obat-obatan di dalam sirup itu atau obat tetes itu, maka itu tidak menggagalkan ASI eksklusif untuk anak. Oke, jadi masih dikatakan AC eksklusif dengan pengecualian tadi ya Kak. Beda lagi kalau misalnya diberikan susu formula bersamaan dengan ASI, itu udah enggak AC eksklusif lagi. Ya, tentunya itu menggagalkan ASI eksklusif ya Kak ya. Oke Kak, untuk manfaat ASI sendiri apa sih Kak? Manfaat dari ASI itu tuh ada manfaat buat anaknya dan juga buat ibunya. Jadi jangan dipikir cuma anaknya doang yang dapat manfaat ya, tapi ibunya juga dapat manfaat. Untuk ASI untuk anak itu manfaatnya itu yang pertama, dia tuh mengandung nutrisi yang jelas akan diperlukan buat pertumbuhan si anaknya. Kemudian dia itu bisa melindungi anak dari berbagai infeksi, utamanya misalnya infeksi di pernafasan sama di pencernaan, lalu bisa mengurangi resiko obesitas dan juga mengurangi resiko alergi. Dimana kan kita tahu ya, anak itu adalah darah daging dari ibunya. Tentunya ASI itu juga sumbernya kan dari ibunya, maka tentu tidak akan ada resiko alergi yang bisa ditimbulkan karena ASI ke anaknya. Kemudian selain itu, goals-nya dari atau manfaat dari ASI itu, goals-nya itu adalah meningkatkan perkembangan dan kesehatan anak. Itu yang harus difikirkan oleh ibu-ibu di luar sana. Kemudian ASI itu juga memiliki nutrisi yang tidak akan pernah ditemukan di susu formula manapun ya, itu yang harus dicatat dan digarisbawahi. Air susu ibu itu tuh mengandung air, protein, dan juga ada lemak, karbohidrat, serta asam lemak yang tidak jenuh. Kemudian ada vitamin, lalu ada mineral seperti zat besi atau ada seng di dalamnya. Jadi tentu itu tidak akan mungkin bisa digantikan oleh susu yang lain ya Kak ya. Oke. Lalu untuk manfaat buat ibunya sendiri apa tuh Kak? Iya, tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya, ada manfaat buat ibunya juga nih. Kalau ibunya menyusui, itu tuh akan mengurangi resiko kanker payudara dan juga kanker rahim. Itu bukan cuma saya ngomong, tapi dari hasil studi itu memang menunjukkan seperti itu, Bu. Kemudian menyusui itu juga bisa jadi KB alami buat ibunya, supaya dia bisa menunda momongan ya, Bu. Kemudian ASI itu juga bisa menghemat biaya. Coba kita main hitung-hitungan aja ya Kak ya. Matematikan. Iya. Jadi kan kalau ASI itu jelas praktis ya. Ibunya cuma bersih diri, habis itu anaknya bisa dikasih langsung. Tapi kalau susu formula, kita lihat dari segi harganya ya. Dari harganya itu satu kalengnya itu mungkin bisa lebih dari 200.000 kalau menurut klaimnya itu dia bagus ya. Nah, gak mungkin dong anak itu dalam 1 bulan itu cuma butuh 1 kaleng. Gak mungkin Kan. Katakanlah kalau kita butuh 5 kaleng, harganya lebih dari 200.000, berapa uang yang harus dikeluarkan dalam 1 bulannya? 1 juta. 1 juta lebih ya mungkin ya akan keluar untuk susu formula. Nah,
coba kalau misalnya susu formula itu digantikan sama ASI, udah berarti 1 juta itu bisa digunakan untuk keperluan lain. Nah, salah satu keperluannya itu adalah mungkin memberikan nutrisi yang maksimal buat ibunya, karena kan kita tahu nanti apa yang dikonsumsi ibunya juga akan memberikan manfaat ke anaknya. Kalau ibunya makanannya berkualitas, pasti anaknya juga akan terpenuhi gizinya. Kemudian selain itu memberikan ASI eksklusif itu juga bisa jadi salah satu kontak fisik yang membangun bonding yang baik antara ibu dan anak. Nanti setelah timbul bondingnya, kasih sayangnya itu juga diharapkan bisa muncul, makin meningkat dari ibu ke anaknya. Oke, kita udah tahu nih manfaatnya buat anaknya, lalu juga buat ibunya, banyak banget. Lalu nggak lengkap nih Kak, kalau misalnya kita nggak tahu cara menyusui ASI yang benar itu seperti apa. Mungkin Kak Noval boleh jelaskan bagaimana cara menyusui? Jadi cara menyusui yang baik itu memang jadi salah satu penentu keberhasilan dari ASI eksklusif. Soalnya kalau misalnya cara menyusuinya itu tidak baik, itu ditakutkan putingnya itu akan lecet. Kalau putingnya lecet, ibu itu akan cenderung enggan untuk memberikan ASI kepada anaknya karena sakit ya. Nah setelah itu nanti produksi ASI akan turun. Kalau turun, anaknya tentu nggak terpenuhi dong ASInya. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyusui dengan baik ya. Yang pertama itu adalah pastikan kebersihan diri dulu dari ibunya. Cuci tangan, kalau habis dari luar, setiap mau menyusui cuci tangan. Kemudian bersihkan daerah sekitar payudaranya juga. Kemudian kalau sudah itu perah sedikit ASINya, dioleskan ke bagian putingnya. Itu fungsinya tuh supaya putingnya itu tetap lembab ya. Kemudian ibunya itu posisinya itu duduknya itu harus nyaman, nggak boleh kakinya menggantung. Nanti kalau nggak nyaman ketika menyusui juga nggak akan maksimal kan. Lalu bayinya itu diposisikan dengan benar. Oke, lalu ada nggak sih Kak cara memposisikan bayi yang benar tadi itu seperti apa ya? Tentu ada caranya supaya memposisikan bayi dengan benar, supaya ibunya nyaman, anaknya juga nyaman. Itu ada. Jadi bayinya itu dipegang dengan salah satu lengan ibu. Nah, kepala bayinya itu diletakkan di lipatan siku sini, sebelah sini. Kemudian bokong bayinya itu dipegang pakai tangan ibu yang sebelahnya, lalu ditahan pakai telapak tangan ibunya. Nah, usahakan perut bayi itu tuh harus menempel ke tubuh ibu. Selain itu juga mulutnya si bayi itu harus ada di depan puting dari ibunya. Kemudian lengan bawahnya dari si anak, lengan dari tangan yang ada di bawah sini itu tuh seperti memeluk ibu. Jadi jangan sampai ada di tengah-tengah sini bayi, sini tangannya bayi, terus baru ibunya, jangan sampai. Nah, selain itu tangan yang atas, tangan yang sebelah luar sini, dia itu tuh bisa juga diletakkan di dada ibu. Nah, cara tanya adalah antara lengan yang ada di luar ini, tangannya ada di luar ini, dan juga telinganya si bayi sebelah sini tuh harus satu garis lurus. Kemudian bibir bayinya itu dirangsang supaya dia itu membuka lebar. Lalu kalau dia emang sudah membuka lebar, kita bisa arahkan kepala bayi itu ke putingnya sesegera mungkin ya. Itu sih dari posisi bayinya. Oke, lalu tadi terakhir menyebutkan tentang perlekatan ya Kak. Lalu untuk perlekatan sendiri itu yang seperti apa ya? Jadi perlekatan itu adalah melekatnya si mulut bayi itu sama puting ibunya. Ini sangat menentukan keberhasilan juga dari pemberian ASI eksklusif, karena kalau misal perlekatannya nggak betul, takutnya kan lecet seperti tadi yang saya jelaskan ya Kak ya. Jadi ibunya nggak mau ngasih ASI ke anaknya. Jadi yang pertama caranya itu adalah dagu itu harus menempel ke payudara ibu. Kemudian mulut si bayi itu harus terbuka lebar. Nah, sebagian besar dari areola atau bagian yang hitam-hitam atau coklat-coklat di sekitar puting itu tuh harus berada di mulut bayi, terutama di bagian bawahnya itu harus ada di mulut bayi. Lalu bibir bayi itu terlipat ke arah luar, atau mohon maaf bahasa Jawanya itu tuh doer. Kemudian pada saat menyusui kita tidak boleh mendengar suara bunyi decakan dari bayinya. Harus dipastikan gak ada bunyi decakan, yang ada terdengar itu adalah bunyi menelan. Kemudian seperti apa sih Kak indikatornya kalau misalnya perlekatan atau cara menyusunya benar? Itu tuh satu, ibunya nggak akan kesakitan tentu. Yang kedua adalah bayinya itu akan tenang dan nyaman. Itu yang harus diperhatikan. Oke, jadi ada beberapa cara ya tadi memberikan ASI yang benar. Oke Kak, kalau misalnya berdasarkan peristiwa akhir-akhir ini kan banyak ibu yang bekerja tuh Kak. Nah, ini kadang mereka jadi lebih jarang ya memberikan ASI eksklusif. Nah,
bagaimana sih solusi memberikan ASI pada ibu yang bekerja? Jadi untuk solusinya dari saya untuk ibu yang bekerja itu tuh yang pertama, ibu itu harus punya kesadaran dan motivasi penuh untuk memberikan nutrisi yang terbaik. ASI itu adalah nutrisi yang terbaik buat anak, terutama di usia 6 bulan pertama kehidupannya. Nggak akan bisa tergantikan dengan susu formula manapun. Nah, yang pertama itu, ibu ketika hamil itu haruslah sudah mendapatkan pendidikan atau cara untuk memberikan ASI yang benar, dan juga metode yang bisa dipilih dia untuk memerah ASInya kalau dia itu bekerja itu harus sudah terpikirkan ketika dia hamil, terutama di trimester akhir ya. Jadi ketika dia melahirkan dan masa cutinya bekerja itu sudah habis, dia sudah bisa menentukan. Jadi metode untuk memberikan ASI untuk ibu yang bekerja itu bisa melakukan pemerahan secara manual, menggunakan manual, atau bisa menggunakan tangannya, dan yang paling ngetren ini mungkin akhir-akhir ini tuh menggunakan pompa elektrik ya Kak ya. Kalau dari saya sendiri sih mungkin lebih nyaman menggunakan pompa elektrik karena kan bisa melakukan tugas yang lain juga kan. Kalau dari Kak Indah gimana pendapatnya Kak? Pompa elektrik sih sebenarnya lebih praktis ya. Oh iya, oke. Untuk penggunaannya. Jadi sependapat ya Kak ya. Iya. Oke. Lalu ada nggak sih Kak yang perlu dipersiapkan ibu ketika ibu bekerja ini untuk memerah atau melakukan apa istilahnya ya? Mempersiapkan ASI eksklusif. Oke, kalau untuk ibu yang bekerja juga itu harus diperhatikan ya, waktu pengosongan payudaranya sama dia bekerja itu tuh kalau bisa tuh setiap 3 jam itu tuh payudara itu harus dikosongkan. Nah, nanti setelah dikosongkan, setelah dipera dengan menggunakan pumping ya prosesnya, itu tuh bisa disimpan di suatu wadah plastik khusus bahannya, dan juga bisa diletakkan di bahan kaca tempatnya. Nah, itu habis itu disimpan di freezer, maksudnya itu biar menjaga kualitas dari ASINya itu. Nah, setelahnya tadi Kak Indah tanya ya Kak ya, apa yang harus dipersiapkan ya. Kalau bisa sih persiapan alatnya sih dipersiapkan sehari sebelum bekerja, jadi malamnya itu harus bisa dipersiapkan ya alat-alatnya itu. Yang pertama tuh alat pumpingnya ya tentunya ya, alat pompa bersih itu tuh harus dipersiapkan, kotak pendinginnya buat menyimpan stok ASI perahnya, kemudian sikat untuk mencuci botol, dan juga pompa, sikat buat membersihkan pompa itu juga harus dipersiapkan. Kemudian botol susu bersih, bra menyusui, karena itu kan salah satu bagian yang harus diperhatikan ibu yang bekerja supaya dia bisa pumping itu adalah pakaian yang nyaman dan memudahkan dia untuk pumping kan. Nah, salah satunya itu adalah dengan bra yang busui friendly ya istilahnya ya. Kemudian dipersiapkan juga tisu basah sama tisu kering. Lalu jangan lupa persiapannya itu adalah nutrisi. Ibu itu harus memiliki nutrisi yang baik. Kalau bisa diperbanyak proteinnya, kemudian jangan sampai ibu itu kekurangan cairan, kurang minum, karena kita yang nggak menyusui aja itu sehari itu butuh 2 liter kan, apalagi ibu yang menyusui, itu juga harus diperhatikan. Oke, jadi dari malam sebelum bekerja ini harus dipersiapkan biar paginya nggak mendadak. Iya, itu kan menguntungkan supaya ibu nggak telat juga ya Kak ya. Telat berangkat kerjanya. Oke, lalu nih kan kalau ibu bekerja itu kan kadang stres. Kalau stres kan produksi ASINya kan jadi sedikit. Nah, itu cara mengatasinya gimana nih Kak Nopal? Iya, betul. Ada kaitannya antara ibu yang stres sama penurunan produksi ASI atau ASINya tuh jadi seret. Jadi yang pertama itu adalah kita harus rileks dulu pikirannya. Memang yang namanya stres dan bekerja itu kan satu paket ya Kak, satu garis lurus, memang gak bisa dipisahkan ya. Jadi ibu yang bekerja itu harus pandai-pandai memanajemen stres, banyak rileks. Kemudian mohon maaf nih Kak, yang namanya stres itu erat kaitannya nantinya dengan kedekatan diri pada Tuhan. Jadi semakin dekat sama Tuhan, sadari kalau semua yang terjadi di hidupnya itu adalah anugerah. Seperti dia bisa hamil, kemudian dia melahirkan, lalu dia bisa menyusui, itu kan suatu anugerah yang harus disyukuri ya Kak ya. Kemudian selain itu juga pada saat memerah ASI di tempat kerja itu harus di tempat yang nyaman dan juga posisinya nyaman supaya ASI keluarnya juga lancar. Oke Kak, tadi kita udah bahas manfaat dari ASI, baik dari bayinya, manfaatnya dari ibunya, juga cara memberikan ASI dan solusinya. Nah, dan
pada kali ini juga dibahas nih, kalau misalnya ibu bekerja ternyata tetap bisa nih memberikan ASI eksklusif walaupun kadang ada stresnya juga, terus tetap ada caranya ya Kak. Jadi istilahnya ini tidak ada alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif. Oke, mungkin dari Kak Novel sendiri nih ada tambahan yang mau disampaikan? Mungkin tambahannya itu sih Kak, jadi ibu-ibu tuh harus sebisa mungkin selama nggak ada halangan atau kondisi medis tertentu, itu tuh harus tetap memberikan ASI, terutama ASI eksklusif pada anak, karena nutrisi yang ada di dalamnya itu sangat berguna buat pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu juga ada yang namanya ASI kolostrum, itu di awal-awal melahirkan itu tuh mengandung antibodi yang nantinya itu tuh bisa membentuk imun atau pertahanan tubuh buat anaknya, jadi anaknya nggak gampang infeksi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Itu sih dari saya, jadi tetap berusaha ya, semangat untuk ibu-ibu di luar sana. Semangat. Oke, mungkin sudah ya Kak Novel. Baik, saya Indah Ainun Paro dan saya Noval Nisa. Iya, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.